Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar, membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep dasar biologi dalam IPA SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Hartono MA, Bapak Dr. Andes Laihat MPD, Ibu Susi Amizera SD, SPD MSI, dan Ibu Niken Anggraini MPD MSD. Di sini kami dari kelompok 7 kelas Indralaya membahas mengenai sistem peredaran darah. Saya sendiri, Nurul Aulia, mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 7, yaitu Arzetia Oktaviani, Erni Fasmawati, Fajri Pratama, dan Windy Ivanka, akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan pokok bahasan yang pertama ada darah, yang kedua ada alat peredaran darah, yang ketiga ada peredaran darah, yang keempat ada mekanisme sistem peredaran darah, kemudian yang kelima ada gangguan pada sistem peredaran darah. Darah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai pengangkut. Fungsi-fungsi darah dalam tubuh manusia itu seperti memasok oksigen ke sel-sel dan jaringan, mengangkut nutrisi dan hormon, membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati, mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Selain berfungsi sebagai pengangkutan, darah juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk menyembuhkan luka dan melawan penyakit. Nah, kita untuk mengetahui adapun komponen-komponen darah, untuk mengetahui komponen-komponen darah dilakukan percobaan, yaitu memasukkan darah ke tabung reaksi, kemudian dimasukkan ke sebuah alat yang bernama sentrifugasi. Nah, setelah dibiarkan, ternyata darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, bagian paling atas yang berwarna jernih, putih jernih kekuningan, dengan volume 55%, yaitu merupakan plasma darah. Kemudian bagian yang paling kecil ini, yaitu berisi keping-keping darah, kemudian ada juga sel darah putih atau leukosit. Kemudian komponen yang paling bawah itu sekitar 45%, yaitu berisi eritrosit atau sel darah merah. Pada sel darah merah atau eritrosit berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi heme dan globin. Nah, hemoglobin sendiri itu memiliki daya ikat terhadap O2 dan CO2. Nah, ciri-ciri dari eritrosit sendiri yaitu berbentuk bulat pipih dan cekung ke dalam pada bagian tengah sisinya atau disebut dengan bikonkav. Kita bisa lihat pada gambar. Kemudian eritrosit ini dapat berumur sekitar 120 hari. Nah, apabila eritrosit telah rusak, tua atau mati, eritrosit ini akan dirombak di dalam hati dan limpa. Kemudian, eritrosit ini memiliki fungsi yaitu untuk mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dari seluruh komposisi. Karena apa? Karena jumlah leukosit ini dapat naik turun tergantung ada atau tidaknya infeksi dari kuman-kuman tertentu. Nah, fungsi dari leukosit sendiri ini adalah sebagai alat pertahanan tubuh, yaitu leukosit dapat melawan kuman dengan cara memakannya atau disebut juga dengan fagositosis. Nah, ciri-ciri dari leukosit sendiri
yaitu tidak berwarna, berbentuk tidak tetap, berukuran lebih besar dari eritrosit. Kemudian memiliki umur sekitar 6 sampai 9 hari. Kemudian selanjutnya ada keping darah atau trombosit atau platelet. Nah, keping darah atau trombosit itu merupakan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Ukurannya itu lebih kecil dari eritrosit. Nah, keping darah atau trombosit ini memiliki sifat rapuh atau mudah pecah. Trombosit sangat berperan penting pada proses pembekuan darah. Kita bisa lihat pada skema di samping bahwa apabila pembuluh darah terluka, trombosit akan ikut keluar bersama eritrosit atau sel darah merah. Kemudian trombosit pecah ketika mengenai bagian luka yang kasar. Nah, trombosit pecah ini akan mengeluarkan faktor antihemofili, yaitu berupa enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium mengubah protrombin menjadi trombin pada plasma darah. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini nantinya yang akan menghentikan pendarahan. Kemudian ada plasma darah, yaitu komponen darah yang berbentuk cairan dengan komposisi terdiri atas 90% air dan sisanya adalah zat-zat terlarut dalam air seperti garam maksud saya, dan glukosa. Fungsi dari plasma darah sendiri adalah untuk mengedarkan sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme. Berperan juga dalam proses pembekuan darah yang dilakukan oleh fibrinogen dan melawan benda atau zat asing yang masuk ke dalam darah dengan antibodi. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Peredaran darah pada manusia itu merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah atau darah mengalir dalam pembuluh darah. Kemudian peredaran darah ganda karena terdiri dari peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. Jadi darah mengalir itu melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Kemudian peredaran darah pada manusia, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Jadi peredaran darah kecil yaitu di mana darah mengalir dari jantung bilik kanan ke paru-paru dari seramik kanan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada peredaran darah besar, yaitu di mana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil ini merupakan alur dari peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru darah mengalir melalui vena pulmonalis ke seramik kiri. Kita bisa lihat pada gambar bahwa darah mengalir, darah kaya akan CO2, karena di sini divisualisasikan menggunakan warna biru, yaitu darah yang mengalir pada bilik kanan itu kaya akan CO2. Jadi darah dari bilik kanan kemudian menuju ke arteri pulmonalis untuk dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi oksidasi atau pertukaran gas CO2 dan O2. Kemudian, darah dari paru-paru yang kaya akan O2 mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke seramik kiri. Kemudian ada peredaran darah besar.
Nah, peredaran darah besar ini darah dari bilik kiri melalui aorta, kemudian melalui arteri, di bawah atau diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian darah mengalir melalui pembuluh vena ke serambi kanan. Kita bisa lihat pada gambar peredaran darah besar, yaitu divisualisasikan dengan warna merah karena darah pada peredaran darah besar itu adalah darah yang kaya akan O2. Jadi darah mengalir dari bilik kiri, kemudian ke aorta, berhenti sejenak, kemudian mengalir ke tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh, baik atas maupun bawah. Kemudian pada seluruh tubuh, itu di sini di pembuluh papiler, itu terjadi pertukaran pertukaran gas lagi, yaitu pertukaran antara O2 dan CO2. Kemudian setelah terjadi pertukaran, darah yang kaya akan CO2 dibawa atau mengalir melalui vena cava inferior maupun superior, dibawa ke serambi kanan melalui bilik kanan. Selanjutnya, ada mekanisme sistem peredaran darah. Nah, mekanisme sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Yang pertama ada sirkulasi sistemik, yaitu di mana sirkulasi darah yang mencangkup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Kemudian mekanismenya adalah sirkulasi darah yang mencangkup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Ini merupakan gambar visualisasinya, yaitu darah dari paru-paru yang telah mengalami pertukaran CO2 dan oksigen. Oksigen dari paru-paru itu mengalir melalui vena pulmonalis dibawa ke serambi kiri jantung. Dari serambi kiri jantung, darah mengalir melalui katup bikuspidalis ke bilik kiri jantung. Kemudian dari bilik kiri, darah mengalir melalui aorta, kemudian melalui arteri, pembuluh darah arteri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang dibawa pada sirkulasi sistemik ini adalah darah yang mengandung O2 atau darah bersih. Nah, sirkulasi sistemik ini juga disebut dengan sistem peredaran darah besar. Nah, selanjutnya ada sirkulasi pulmonal. Nah, pulmonal sendiri itu merupakan bahasa yang berarti paru-paru. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa-sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, vena cava, baik inferior maupun superior. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang berada di bilik kanan jantung akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dari penjelasan sirkulasi pulmonal dapat disimpulkan bahwa sirkulasi pulmonal itu disebut juga dengan sistem peredaran darah kecil. Kita bisa lihat skemanya pada gambar di samping bahwa darah yang kaya akan CO2 yang mengalir dari vena cava baik superior maupun inferior itu masuk ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan melalui katup bikuspidalis masuk ke ventrikel atau bilik kanan.
Nah, dari bilik kanan, darah mengalir melalui arteri pulmonali untuk masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi proses oksidasi atau pertukaran gas CO2 dan O2. Nah, darah yang telah mengalami pertukaran menjadi O2 mengalir melalui vena pulmonali untuk selanjutnya dibawa ke jantung serambi kiri. Dari serambi kiri, darah bersih tersebut kemudian masuk ke bilik kiri. Dan dari bilik kiri ini darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ini merupakan skema besarnya, yaitu dari bilik kanan, dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru, kemudian mengalami oksidasi, dan mengalami oksidasi, kemudian darah yang kaya akan O2 masuk kembali ke jantung, yaitu pada serambi kiri, kemudian dari serambi kiri darah masuk ke bilik kiri. Nah, darah selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau disebut dengan gangguan aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya serangan jantung, atau disebut juga dengan stroke. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Sebelum melalui pembuluh arteri koroner, darah yang kaya oksigen ini melalui aorta. Nah, pada pembuluh arteri aorta ini terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh arteri koroner kanan dan pembuluh arteri koroner kiri. Nah, pembuluh arteri koroner kanan dan kiri ini nantinya akan membentuk cabang-cabang yang mengelilingi seluruh jantung. Nah, cabang-cabang dari arteri koroner kiri itu akan memberikan asupan nutrisi dan CO2 untuk jantung sebelah kiri. Sedangkan cabang-cabang dari arteri koroner kanan akan memberikan nutrisi dan oksigen bagi jantung sebelah kanan.